Nah, ini ada beberapa bukti di situ ada situs, ketemu situs. Nah, ini dugaannya itu situs tambangan. Tambangan itu kalau sekarang masih dijumpai di wilayah-wilayah sekitar Brantas itu kayak penyeberangan. Am. Sebelum bicara lebih jauh soal itu, aku tertarik sama tambangan tadi. Jadi aku tertarik, penasaran aja sama tambangan tadi. Jadi kan ini pada masa itu Sungai Brantas kan jadi alur utama ya untuk distribusi apapun lah, karena aksesnya mudah. Tapi pada waktu itu apakah jalur darat ini juga menjadi pilihan utama untuk bepergian? Ya, untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk mendistribusikan apapun yang penting bagi pemerintahan lah. Kira-kira ada kemungkinan itu atau yang intinya yang diminati masyarakat itu ya. Oke. Ya, kalau ya seperti sekarang programnya pemerintah Pak Jokowi bangun tol itu ya hampir sama dengan dulu khususnya di periode atau di masa-masa kerajaan di Jawa bagian timur, di mana ada Sungai Brantas ini ya. Ini juga sebagai salah satu perkembangan alat transportasi gitu. Bagian dari sistem transportasi lah. Karena jalur darat ini apakah ada atau tidak, atau berkembang dengan baik istilahnya atau tidak. Menurut saya itu membaca dari beberapa temuan-temuan arkeologis yang ada, itu jalur darat ini tetap ada. Iya, ada cetok maksudku. Iya, tetap terus tapi kemudian dia itu tidak iso kontinu. Nggak bisa berkelanjutan. Dalam rentan waktu 1 tahun itu nggak bisa digunakan secara terus-menerus. Lah kenapa? Jadi perlu diketahui jalur darat pada masa itu kan hanya sifatnya cuma jalur tanah. Jadi ketika kena hujan, becek. Ya itulah. Becek. Oh iya, ya kebayang lah. Ya, yang kita bilang tadi ya, nggak ada roda off-road dan sebagainya itu ya. Terus kemudian jalur darat ini nampaknya juga tidak aman. Kok bisa nggak aman? Ya karena perampokan. Mungkin karena perampokan, karena ada satu prasasti di kalau nggak salah di Ngantang ya, itu juga membicara Ngantang wilayah kilo Ngantang Cerak Kediri. Oh iya. Itu juga membicarakan tentang itu perampokan darat. Ya enggak, pokoknya desa Sima yang di wilayah situ. Iya sih yang tidak dapat anugerah. Lebih mudah mengontrol transportasi air daripada mengontrol darat, karena darat kan tempat persembunyian, wilayahnya lebih luas dan sebagainya. Dan ya pokoknya tinggal ditaruh lebih mudah di transportasi air. Dan beruntungnya itu karena wilayah Sungai Brantas ini unik, aliran Sungai Brantas ini unik. Dia tuh membelah wilayah tengah Jawa Timur. Bayangke saka Malang tekan Mojokerto. Saka Malang Kediri, Mojokerto, Malang Kediri, Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto. Iya sih. Sampai ke wilayah Surabaya. Padahal kalau misal dari Malang langsung ke Mojokerto itu jauh lebih dekat. Itu muter dulu. Ya tapi dengan muter ini untung, karena wilayah-wilayah sekitarnya itu bisa dilayari. Terdistribusi lah ya istilahnya. Ya, dan sifatnya jalur darat ini digunakan berdampingan ya. Kalau menurut saya digunakan berdampingan, tidak dikucilkan atau tidak disingkirkan, tapi digunakan secara berdampingan. Karena kita tahu tambangan-tambangan itu sebetulnya juga memberikan akses terhadap jalur-jalur darat, atau mendukung jalur terhadap fungsi dari jalur-jalur darat. Oh iya. Nah, di kitab kalau nggak salah
kunjungan Hayam Wuruk pada waktu berkunjung ke wilayah Blitar. Dia tuh berkunjung dari perjalanannya dari Candi Sawentar menuju ke Candi Simping, tempat pendermaannya leluhur-leluhurnya itu ya. Raden Wijaya. Nah, itu dia tuh dikisahkan menyeberangi Sungai Brantas. Nah, menyeberangi Pasti analogi pasti lewat tambangan menyeberangi ini menggunakan tambangan. Karena apa? Karena pada waktu itu jembatan sebagai sarana penghubung penghubung antar dua sisi sungai itu dengan rentangan badan sungai yang lebar itu belum ditemukan. Iya, iya. Konstruksi jembatan itu baru diperkenalkan oleh lebar banget 100 meteran. Iya, 100 meter katakanlah dengan lebar-lebar 50 meter ke atas lah. Itu belum ditemukan atau dikenalkan pada waktu itu. Nah, adanya jembatannya yo kecil. Tangannya apa ya? Tetean. Harus sejari mah tetean ya. Nah, itu kalau di masa itu kemungkinan. Nah, itu dikonfirmasi lewat beberapa relief kayak di Candi Surawono, terus beberapa candi di Mojokerto kalau nggak salah, lupa aku. Itu menyebutkan jembatan itu cuma kecil. Jadi nggak mungkin kan dengan volume angkutan jalan yang besar kalau nggak pakai tambangan menyeberangi sungai kan lebih mudah bangun raket yang lebar. Ya lebih dua sisi lah. Ya. Nah, itu jadi terus apa? Kemudian tadi ya berkaitan dengan iklim tadi. Nah, itu juga sebagai salah satu pendukung. Cuaca lah istilahnya 6 bulan itu periode hujan, 6 bulan periode kering atau kemarau. Pas hujan nggak bisa lewat sungai, lewatnya darat. Nah, dan juga mungkin ada kaitannya ketika musim kemarau di mana debit sungai menyusut terjadi pendangkalan. Nah, jalur darat ini bisa diandalkan. Sebaliknya ketika musim hujan jalur darat ini becek. Nah, sedangkan jalur sungai ini bisa dilayari sampai dari wilayah hulu ke hilir, itu bisa digunakan. Ya, jadi saling melengkapi. Emang keberadaan Sungai Brantas ini vital banget. Iya, dan dia beruntungnya itu karena kondisi aliran sungai utamanya itu mengitari wilayah tengah Jawa Timur. Wilayah-wilayah yang lembah-lembah kayak di wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung itu kan wilayah lembah-lembah yang datar dan sumber ekonomi lah itu, sumber pangan. Ya enggak apa ya. Ya normal lah berarti kalau memang pada zaman itu kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur itu memang base utamanya di sekitaran Das Brantas ya. Karena memang itu mendukung secara mau ngapa-ngapain, butuh apa bisa lewat. Ya, logikanya itu kemajuan transportasi itu sejalan dengan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Nah, ketika sekarang itu kan misalnya sekarang itu kan transportasi darat yang trade-nya nganune utama tol. Ya, jalur utamanya tol. Jalur utamanya tol. Nah, itu kan karena sudah ditemukan mobil atau motor atau truk dengan bikin yang besar, bikin volume yang jalannya besar. juga lebih gampang. Dan mobilitas masyarakat sekarang juga tinggi. Dulu sebenarnya tinggi tapi juga terbatas oleh kondisi dan teknologi, fasilitas. Sarana prasarana nggak mendukung. Nah, udah. Berarti itu semua menurutku udah bisa menjawab pertanyaan awalku tadi, pertanyaan dasar. Kenapa kok banyak data arkeologi atau anulah istilahnya tinggalan barang tinggalan masa lampau. Data lo kok abot tenan. Ya, tinggalan arkeologi. Ya, data ya tinggalan arkeologi di Sungai Brantas karena memang posisi Sungai Brantas ini vital, krusial dan pada masa itu. Karena apapun pasti melewati Sungai Brantas pada saat itu karena mau ngirim beras mungkin
Karena dulu nggak ada JNE, Mas. Ya. Karena dulu ada JNE, wis payu kira-kira JNE. Di zaman itu bis juga mungkin bis-bisnya lewat Kali Brantas. Mau misal aku bayangin mau dari Blitar ke Mojokerto itu mungkin lebih mudah lewat Brantas. Iya, karena tinggal udutan, tinggal ngopi nang dhuwur perahu tekan Mojokerto. Misal pengen ketemu dukun sopo, ning Mojokerto ono. Ya. Misal ada utusan dari dari Mojokerto ke Blitar, ke Tulungagung itu lebih mudah lewat. Makanya Ya, banyak tinggalan arkeologi yang tertinggal di Brantas. Tapi bukan berarti apapun yang kita temukan di Brantas itu tinggalan arkeologi yang memiliki nilai penting kan, berarti bisa aja. Sopo nanti wong waton gua sih. Iseng, kira-kira aku buang mahkota-mahkotanan iki. Nah, seperti yang di Blitar itu kasusnya. Kasus yang di Blitar itu untuk menaikkan nilai jual. Mungkin ya, menaikkan nilai jual. Jadi Nah, tetap harganya harus naik. Semua orang heboh. Tidal. Karena payu, untuk untung. menentukan itu artefak atau bukan, Ya memang butuh ahli. kuliah di jurusan arkeologi. Jadi adik tingkat kami. Nanti kami habis ya. Udah itu aja lah berarti. Jadi bener kata Niam tadi dan apa yang kami obrolin bukan berarti apapun yang kita temukan di Sungai Brantas atau sungai-sungai manapun lah itu berarti tinggalan arkeologi. Karena bisa jadi karena namanya sungai itu kan dinamis. Terjadi erosi terus-menerus, tergerus dan sebagainya bisa tertimbun. Jadi barang yang bisa jadi saya lempar ke sana Produk baru. Ya, setahun yang lalu itu bisa jadi sama orang setahun kemudian ditemukan dikira barang arkeologi. Makanya kalau kita ingin nge-share sesuatu, kita konfirmasi dulu sama yang ahli atau yang paham lah sekiranya kira-kira barang ini tuh barang beneran atau tidak. Jangan yang tiba-tiba kemakan hoak, kemakan kehebohan sementara, pengen kayak kita nggone ayam murep terus dibeli, ternyata kayak yang kemarin itu ternyata bukan gitu. Isu kemakan isu aja. Jadi ya tetap harus apapun itu harus didasari oleh ilmu. Jadi kalau pengen dikonfirmasi dulu lah, karena data arkeologis itu gimana dinamis, apalagi di sungai. Jadi itu pasti ada kriteria-kriterianya tersendiri yang itu mendukung bahwa setiap barang itu mewakili gaya pembuatnya, dan gaya pembuatnya itu terwakili oleh masanya. Jadi kayak gitu. Udah gitu aja video pertama soal Brantas. Nanti akan ada video soal Brantas yang lain. Jadi tunggu saja episode selanjutnya. Bukan episode, materi Brantas. Materi selanjutnya. Karena episode selanjutnya bukan saya yang membawakan. Udah gitu aja. Jadi ciao bye bye. Delokan terus balakala ya. Bye bye.